bersama saya Mira Langelina selaku moderator pada sharing session kita sore hari ini. Baiklah, di sebelah saya telah ada Ustadz Gatot Kaca selaku dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam, yaitu pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, dan juga di bagian lab keagamaan, bagian koordinator praktikum ibadah kemasyarakatan. Baiklah, sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu Pak Gatotnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja Pak ya. Iya, silakan. Ada soal yang pertama, yaitu menurut Bapak, apa sih Pak Pancasila sebagai dasar negara? Iya, ya. Pancasila sebagai dasar negara yang pertama itu kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia yang berkedaulatan NKRI. Jadi kita harus bangga sebagai warga negara yang berkedaulatan NKRI, negara kesatuan Indonesia ini. Yang kedua, dari kecil kita dilahirkan, kemudian ketika kita sudah sekolah pemula, TK, sampai perguruan tinggi, yang jelas Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup kita. Jadi sebagai dasar negara dari Pancasila itu sebagai dasar hukum, dasar pandangan, dasar hukum pedoman hidup kita tertera dalam 5 sila, kan? Ada di antaranya dari 5 sila itu ada mengatur tentang ketuhanan, kemanusiaan, sosial, kemanusiaan, gitu ya. Itu. Kemudian Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Artinya sampai detik ini kita bisa menikmati kemerdekaan dan Republik Indonesia ini hasil daripada pembangunan, hasil perjuangan itu karena Pancasila sebagai pandangan hidup kita gitu. Karena negara NKRI ini ternyata suatu negara yang banyak pulau, banyak pulau, ribuan pulau dapat menyatu dalam pandangan hidup Pancasila. Baiklah, untuk soal kedua ya Pak ya, yaitu apabila di negara kita tercinta ini, negara Indonesia, tidak memiliki dasar negara, apakah dampak yang akan terjadi ke depan Pak? Iya, makanya sesuai dengan Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup kita. Di saat ini saja kita bisa menikmati hasil pembangunan, ya, hasil perjuangan kemerdekaan oleh pahlawan kita, ya, para pejuang terdahulu. Ini dirumuskannya Pancasila sebagai falsafah hidup kita. Ya, artinya kalau kita Pancasila tidak sebagai dasar negara Indonesia, mungkin akan berdampak sebaliknya dari yang kita rasakan sekarang ini. Tidak adanya persatuan antar suku, tidak ada persatuan, begitu ya, dan mudah dalam arti kata diadu domba, begitu ya, dipecah belah. Kemudian juga nanti ada tidak ada persatuan dalam bahasa, dalam pemikiran, ya. Makanya yang memperkuat itu Pancasila sebagai dasar negara kita itu adanya Sumpah Pemuda itu juga sangat menopang kekuatan Pancasila. Nah, Pancasila kalau tidak dijadikan pandangan hidup kita, tentunya itu akan merubah kultur budaya bangsa Indonesia itu sendiri, merubah kultur, merubah peradaban, merubah kebudayaan. Sampai sekarang ini ada kebudayaan Western, budaya Barat, budaya Timur, budaya Barat, budaya Selatan yang masuk lagi di sekarang kan 2002 masuk 2000-an sampai sekarang ini kan, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar itu, apa yang kita lihat, era global itu kan terus menerus, tidak ada hentinya kayak gitu. Artinya apa? Ternyata Pancasila
sangat kuat sekali dalam kepribadian kebangsaan kita. Ya, oke. Baiklah, terima kasih Pak atas informasi yang dapat Bapak share kepada kami. Baiklah, sebelum menutup sharing session kita sore hari ini, kesimpulan dari Bapak Gatot tadi yaitu yang pertama, sebagai warga negara Indonesia haruslah kita bangga berkedaulatan, yang mana berkedaulatan NKRI dan Pancasila sebagai dasar hukum dan pedoman hidup yang tertera dalam 5 sila. Dan yang kedua yaitu apabila tidak adanya dasar negara di Indonesia akan berdampak pada masyarakatnya, yaitu tidak adanya persatuan, mudah diadu domba atau dipecah belah, maupun merubah kultur budaya atau peradaban bangsa kita. Terima kasih Pak atas sharingnya kita sore hari ini. Baiklah, langsung saja tutup Pak ya. Ya, oke. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mirala Angelina sebagai moderator di acara sharing session kita sore hari ini. Baiklah, di sebelah saya sudah ada Ustadz Irmansyah, Pak Irman, selaku dosen matkul bahasa Arab di UIN Raden Patah Palembang. Ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik saja. Jadi kita lanjut Pak acara sharing session kita. Baiklah. Tentang bahasa Arab bukan ini? Bukan. Tentang Pancasila Pak. Ah. Baiklah, soal dari saya, apakah dampak dari ketidakadaannya Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia menurut Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita ingin membuat rumah, bangunan, maka hal yang paling penting atau hal yang paling utama harus diperhatikan oleh pekerja bangunan adalah dasar dari bangunan itu. Tiangnya, tanahnya, apakah cukup untuk misalkan 5 lantai, 10 lantai. Kenapa? Karena sebelum kita ingin membangun, maka dasarnya harus kuat. Maka seperti itulah peran daripada Pancasila di negara ini. Sebagaimana yang kami sampaikan bahwa Pancasila adalah pemersatu umat, pemersatu agama, pemersatu bahasa, pemersatu budaya, pemersatu warna kulit, bahkan yang di Indonesia semuanya itu beraneka ragam. Bineka Tunggal Ika. Akhirnya Pancasila itu berbuah Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu. Apa yang menyatukan sesuatu yang berbeda ini? Itulah Pancasila. Dari sila ke-1 sampai sila ke-5 semuanya bersifat mengikat atau mempersatukan daripada perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini. Budaya dan lain sebagainya. Maka itu kita harus berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah benar-benar merumuskan sebuah dasar yang sangat penting untuk negara kita ini. Dan insya Allah kalau seluruh warga negara kita Indonesia tercinta ini menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, maka persatuan dan kesatuan tersebut akan tetap kita rasakan. Kita lihat di negara-negara luar yang mereka terpecah belah karena mereka tidak mempunyai dasar negara. Ketika semua orang mengedepankan pendapatnya, pikirannya masing-masing tanpa ada yang mengerem, maka terjadilah kehancuran di suatu negara tersebut.
Pancasila adalah harga mati untuk menjadikan Indonesia ini tetap Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya itu, Mirella. Baiklah. Kenapa kita harus berpancasila? Baiklah, terima kasih Ustadz untuk sharing sessionnya hari ini. Ya. Dan kesimpulan dari acara kita hari ini yaitu apabila tidak adanya Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia, maka suatu negara tersebut atau Indonesia tidak akan kokoh, tidak akan bersatu, karena Pancasila itu menurut Ustadz Irman yaitu fondasi atau tiangnya Indonesia yang mana menyatukan seluruh perbedaan menjadi satu. Ya. Sip. Baiklah, saya tutup Ustadz acaranya hari ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.